Maaf mengganggu sebentar Pak waktunya. Kami dari SMA Negeri 1 ingin mewawancarai Bapak. Perkenalkan nama saya Rita Leticia Tambah. Saya Putri Berliana Simombing. Saya Nana Negeri 1. Kami ingin mewawancarai Bapak sebentar saja. Dari mana kalian? SMA Negeri 1 Pagaran. Oh, SMA Negeri 1 Pagaran. Kelas berapa kalian? Kelas 10 Kelas 10. Kelas 10. Jurusan PS. Iya. Berapa jumlah penduduk warga di desa Paduban Pak? Jumlah penduduk 3.000-an. Perbandingan antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli berkisar 98%. Berarti 2% lah penduduk pendatang. Penduduk asli berapa? 98%. Penduduk pendatang 5%. Kan 100% yang ada toh? Iya, Berarti sih. Apa saja hak dan kewajiban penduduk di desa Paduban Pak? Haknya adalah berhak mendapatkan seluruh program pemerintah Republik Indonesia, baik itu dari PKH, itu PKH ini program keluarga harapan, BPNT bantuan pangan non tunai, dan juga BLT, tapi sesuai dengan persyaratan yang dilakukan oleh negara, baru berhak untuk dilayani baik secara administrasi maupun pelayanan lainnya. Dan juga kalau kewajibannya itu adalah membayar pajak, itu PBB, pajak bumi bangunan. Karena sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus rajin membayar PBB. Karena PBB ini yang nantinya dipergunakan untuk memberikan bantuan-bantuan yang saya sampaikan tadi, dan juga pembangunan yang ada di daerah kita ini, contohnya jalan, ada juga pemberian bantuan pendampingan hidup baik kepada orang-orang tua yang terlantar, ataupun masih banyak program yang ada di negara ini yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Apa saja hubungan antara penduduk asli dan pendatang? Hubungannya adalah ada di sini yang Mangalak Buru namanya. Jadi dia merit dari keluarga di sini, perempuan di sini, sehingga mau orang itu tinggal di sini. Yang kedua adalah berdagang di sini, jadi sehingga terakhirnya mereka tinggal di sini. Itulah hubungannya. Bapak boleh menceritakan sejak kapan Bapak menjadi kepala desa ini? Saya di sini sejak kepala desa tanggal 22 Desember 2021 sampai mudah-mudahan diberikan Tuhan umur yang panjang, jauh mara bahaya, masa aktifnya sampai tahun 2027. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang mendorong Bapak mau menjadi kepala desa? Yang mendorong kita mau menjadi kepala desa, bagaimana kita bisa menjadi berguna untuk masyarakat. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, mau saya aplikasikan atau terapkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa semakin terlayani, dan kalau bisa kita nanti mendorong bagaimana masyarakat ini semakin sejahtera. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kesehatan, rezeki, dan juga kepintaran, ya ini mau kita aplikasikan untuk masyarakat. Apa yang menjadi tolak ukur Bapak mengenai kualitas pelayanan?
tolak ukur kualitas pelayanannya itu bagaimana kita dapat terjun langsung untuk masyarakat, baik itu pada waktu ada yang mau kita usulkan untuk mendorong kehidupan dan juga untuk membantu mereka, baik itu dari rumah ataupun melihat kondisi pertanian di sini, penghasilan pertanian di sini. Penghasilannya adalah dari pertanian. Ya, bagaimana kita nanti bisa mendorong supaya jalan-jalan untuk ke situ bisa terbuka dan segala bentuk administrasi kepada masyarakat tidak pernah kita pungut biaya. Kenapa begitu? Ya karena seperti tadi apa yang mendorong itu bagaimana kita bisa berguna untuk masyarakat itu berarti menjadi terang dan terang. Apakah di kelurahan ini ada rapat untuk membicarakan kekurangan dan upaya peningkatan pelayanan di masyarakat? Kalau ada, berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam 2 atau 3 bulan? Jadi kita berbicara masalah pelayanan, kita long namanya. Jadi kalau tolak ukurnya di kita tidak ada tolak ukur berapa kali. Yang penting saya kalau hari-hari besarnya itu ya normatifnya itu. Normatif menampung aspirasi itu untuk pelayanan ini bagaimana kita, karena desa ini kecil. Jadi bukan macam kecamatan, bukan macam kabupaten atau provinsi atau negara. Tidak. Ini desa ini skopnya kecil, berarti bisa kita sentuh langsung. Jadi kita biasanya saya dengan Ibu PPKK mau langsung ke rumah menampung aspirasi mereka dan juga ke Lapo bertemu dengan masyarakat. Ya di situ juga kita bicarakan tentang bagaimana pembangunan desa kita ini, apa yang kurang dan apa yang mau kita buat. Jadi kalau tolak ukurnya berapa kali, long time, artinya kapanpun ya kita selalu menampung aspirasi masyarakat. Bagaimana sikap Bapak jika ada bawahan atau masyarakat memberikan usulan mengenai perbaikan pelayanan? Ya segalanya itu harus kita tampung, namanya usulan. Pastinya berarti mereka mempunyai konsep atau pola pikir yang diketahui mereka bahwasanya dengan membuatkan pelayanan demikian bisa akan menjadi lebih baik. Ya kita sebagai manusia dan juga sebagai pemimpin harus menampung aspirasi tersebut, tapi tetap juga harus kita analisa apa masukannya itu betul-betul sudah mempunyai kajian itu pelayanan yang baik atau terima atau bagaimana. Tapi pada prinsipnya seluruh aspirasi atau masukan pasti saya tampung. Apa lagi? Apa yang menjadi misi-misi Bapak waktu mencalon menjadi kepala desa? Misi-misinya, kalau misi-misinya banyak. Pada prinsipnya adalah mewujudkan desa Parahrubuan menjadi desa terbaik. Itulah berarti pada waktu kita berbicara mewujudkan desa Parahrubuan menjadi desa terbaik itu, berarti segala sektor harus kita perhatikan. Seperti yang tadi, baik pelayanan, pembangunan, dan pengusulan. Karena anggaran dana desa belum bisa membangun desa kita ini. Berarti kita harus bekerja keras, berkeringat untuk membuatkan usulan-usulan lain, baik itu ke tingkat ke kabupaten, provinsi, bahkan ke pusat, sehingga mewujudkan desa terbaik ini bisa kita wujudkan. Banyak ini, ini masih kita apa aja ini, ada 29 target, banyak di sini. Tapi pada prinsipnya itu mewujudkan desa terbaik, mewujudkan desa Parahrubuan menjadi desa terbaik. Berarti dalam segala sudut aspeknya harus kita perhatikan dan harus kita bangun.
terima kasih Pak untuk waktunya.